Pernahkah Anda merasa seperti berada di titik terendah? Merasa seolah semua pintu tertutup dan tidak ada lagi harapan? Mungkin Anda sedang berjuang dengan masalah keuangan, menghadapi tantangan dalam hubungan, atau merasa kehilangan arah dalam hidup. Saya di sini untuk memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting. Jangan menyerah, karena tepat di saat Anda merasa paling lemah, disitulah kekuatan Tuhan akan bekerja dengan cara yang paling luar biasa. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa untuk Anda. Sesuatu yang akan mengejutkan Anda, melampaui segala ekspektasi dan imajinasi Anda. Percayalah, masa-masa sulit yang Anda alami saat ini bukanlah akhir dari cerita Anda. Itu hanyalah satu bab, satu bagian dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dan indah. Tuhan sedang membentuk Anda, menempa karakter Anda melalui api ujian, agar Anda siap menerima berkat yang telah Dia sediakan. Ingatlah kisah-kisah di mana keajaiban terjadi pada saat yang paling tidak terduga. Ketika semua logika manusia mengatakan tidak mungkin, campur tangan ilahi mengubah segalanya. Itulah kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup Anda saat ini. Dia melihat setiap air mata Anda, Dia mendengar setiap doa Anda, bahkan yang hanya terucap dalam hati. Dia tahu rasa sakit Anda, kekecewaan Anda, dan ketakutan Anda, dan Dia tidak akan meninggalkan Anda. Seringkali kita mencoba mengendalikan segalanya. Kita membuat rencana, kita menyusun strategi, dan ketika semua itu gagal, kita merasa hancur. Tapi mungkin inilah saatnya untuk melepaskan kendali itu. Inilah saatnya untuk berserah sepenuhnya kepadanya. Katakan padanya, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Aku serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu lah yang terjadi. Saat Anda melepaskan beban itu, Anda membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Kejutan yang Tuhan siapkan bukanlah sekadar solusi biasa. Itu bukan hanya perbaikan sementara. Ini adalah sebuah terobosan, sebuah pemulihan total, sebuah transformasi yang akan membuat Anda melihat ke belakang dan berkata, wow, hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Mungkin itu adalah pintu pekerjaan yang terbuka, entah dari mana. Mungkin itu adalah pemulihan hubungan yang tampak mustahil. Atau mungkin itu adalah kedamaian dan sukacita yang memenuhi hati Anda, meskipun keadaan di sekitar Anda belum berubah. Dia adalah Tuhan yang ahli dalam mengubah ratapan menjadi tarian. Dia mengambil puing-puing hidup kita dan membangunnya kembali menjadi sesuatu yang megah. Dia mengambil kekacauan dan mengubahnya menjadi pesan. Kesaksian Anda sedang ditulis saat ini. Kisah tentang bagaimana Anda melewati badai dengan iman dan bagaimana Tuhan membawa Anda keluar dengan kemenangan. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Teruslah percaya. Teruslah berdoa. Teruslah melangkah maju. Satu langkah kecil setiap hari. Bahkan ketika Anda tidak melihat jalan di depan, penuhi pikiran Anda dengan janji-janjinya, bukan dengan keraguan dan ketakutan. Ucapkan syukur atas hal-hal kecil. Syukur membuka pintu bagi berkat yang lebih besar. Jangan biarkan suara-suara negatif di sekitar Anda atau di dalam kepala Anda memadamkan harapan Anda. Fokuskan pandangan Anda padanya, Sang Pencipta keajaiban. Dia sedang bekerja di balik layar, mengatur potenggen-potenggen puzzle kehidupan Anda dengan cara yang sempurna. Anda mungkin tidak melihatnya sekarang, tapi percayalah, gambaran besarnya sungguh menakjubkan. Setiap hari, saat Anda bangun, katakan pada diri sendiri, hari ini bisa menjadi hari itu. Hari di mana Tuhan akan mengejutkanku. Hidup dengan pengharapan seperti ini akan mengubah cara Anda memandang setiap tantangan. Masalah tidak lagi terlihat sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Bayangkan momen itu, momen ketika doa Anda dijawab dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Momen ketika Anda menerima kabar baik yang mengubah segalanya. Momen ketika Anda menyadari bahwa semua penantian dan perjuangan Anda tidak sia-sia. Perasaan sukacita
kelegaan, dan rasa syukur yang luar biasa akan meluap dari hati Anda. Itulah yang Tuhan inginkan untuk Anda. Dia tidak ingin Anda hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Dia ingin Anda hidup dalam kepastian akan kasih dan kuasa-Nya. Dia adalah Bapa yang baik, yang rindu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terkadang, terbaik itu datang melalui jalan yang tidak kita pahami. Tapi percayalah, tujuan akhirnya selalu untuk kebaikan kita. Mungkin Anda merasa lelah menunggu. Itu wajar. Tapi ingatlah waktu Tuhan itu sempurna. Dia tidak pernah terlalu cepat. Dan Dia tidak pernah terlambat. Saat berkat itu datang, Anda akan menyadari bahwa itu datang pada waktu yang paling tepat. Anda akan lebih siap untuk menerimanya, lebih bijaksana untuk mengelolanya, dan lebih bersyukur atasnya. Jadi, angkat kepala Anda, keringkan air mata Anda. Ada harapan, ada masa depan yang cerah. Badai ini akan berlalu, dan ketika matahari bersinar kembali, Anda akan berdiri lebih kuat, lebih bijaksana, dan dengan iman yang lebih dalam dari sebelumnya. Anda akan menjadi saksi hidup akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Jangan bandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Tuhan punya rencana yang unik dan spesifik untuk setiap kita. Mungkin Anda melihat orang lain mendapatkan terobosan mereka, dan Anda bertanya-tanya, kapan giliranku Tuhan? Percayalah, giliran Anda akan tiba. Dan ketika itu terjadi, itu akan menjadi sesuatu yang dirancang khusus untuk Anda. Saya ingin Anda memejamkan mata sejenak. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan semua kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Bayangkan, Anda meletakkan semua beban itu di kakinya. Rasakan kelegaan saat Anda menyerahkan kendali kepadanya. Percayalah bahwa Dia sedang mengambil alih. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup Anda. Tuhan akan mengejutkan Anda. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi itu akan terjadi. Dia akan membalikan keadaan. Dia akan memulihkan apa yang telah hilang. Dia akan memberikan sukacita sebagai ganti duka cita. Tetaplah berpegang pada janjinya. Seringkali kita merasa lelah, merasa sia-sia, semua usaha kita sia. Kita berdoa, kita berusaha, tapi rasanya tidak ada yang berubah. Kita melihat ke kiri dan ke kanan, orang lain sepertinya mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Sementara kita masih berjuang di tempat yang sama. Mungkin saat ini kamu sedang merasa seperti itu. Merasa diabaikan, merasa dilupakan, dan mungkin mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar doamu? Saya di sini untuk memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Tuhan tidak pernah tidur. Dia mendengar setiap bisikan hatimu, melihat setiap tetes air matamu, dan menghargai setiap langkah usahamu. Sekecil apapun itu, mungkin kamu tidak melihatnya sekarang, tapi di balik layar, Dia sedang bekerja untukmu. Dia sedang menyusun sebuah rencana yang jauh lebih besar dan lebih indah dari apa yang bisa kamu bayangkan. Ingatlah kisah Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dan dipenjara bertahun-tahun, tanpa kesalahan. Dari sudut pandang manusia, hidupnya hancur. Tidak ada harapan. Tapi Tuhan punya rencana lain. Setiap penderitaan yang Yusuf alami adalah bagian dari proses yang membawanya menjadi orang nomor 2 di Mesir. Menyelamatkan keluarganya dan seluruh bangsa dari kelaparan. Apa yang terlihat seperti akhir yang tragis, sebenarnya adalah persiapan untuk sebuah kemenangan yang gemilang. Mungkin kamu merasa seperti sedang berada di dalam penjara, keputusasaanmu sendiri saat ini. Kamu merasa terkurung oleh masalah keuangan, hubungan yang rumit, atau kesehatan yang menurun. Kamu mungkin berpikir, ini adalah akhirnya. Tapi dengarkan baik-baik. Ini bukan akhir. Ini adalah persiapan. Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Saat kamu merasa ingin menyerah, saat logika manusiamu berkata, ini tidak mungkin. Saat itulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dia adalah spesialis dalam hal-hal yang mustahil.
Dia membelah Laut Merah ketika tidak ada jalan keluar. Dia memberikan makanan di padang gurun ketika tidak ada sumber daya. Dia menyembuhkan yang sakit ketika semua harapan medis telah hilang. Dan dia akan melakukan hal yang sama untukmu. Apa yang perlu kamu lakukan? Percaya. Teruslah percaya. Bahkan ketika kamu tidak bisa melihat, teruslah berjalan. Bahkan ketika kakimu terasa berat, teruslah berdoa. Bahkan ketika suaramu serak karena tangis. Imanmu adalah kunci yang akan membuka pintu keajaiban. Imanmu adalah bahan bakar yang menggerakkan tangan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Dia akan menggunakan orang yang tidak kamu kenal untuk menolongmu. Dia akan membuka pintu yang tidak pernah kamu tahu ada. Dia akan memberimu solusi yang tidak pernah terpikirkan olehmu. Mengapa? Karena dia ingin menunjukkan bahwa ini adalah pekerjaannya, bukan kekuatanmu. Dia ingin kamu tahu bahwa ketika kamu lemah, saat itulah kuasa Nia menjadi sempurna di dalam dirimu. Jadi, jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Rumput tetangga mungkin terlihat lebih hijau, tapi kamu tidak tahu badai apa yang harus mereka lalui untuk menyiraminya. Fokuslah pada jalanmu sendiri. Tuhan punya jadwal yang sempurna untukmu. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Waktunya selalu tepat. Saat ini, mungkin kamu sedang ditertawakan. Mungkin ada orang yang meremehkan impianmu. Mungkin ada yang berkata, kamu tidak akan pernah berhasil. Biarkan mereka berkata apapun. Simpan kata-kata mereka. Dan suatu hari nanti, kesaksian hidupmu akan menjadi jawaban yang paling kuat. Kesuksesanmu akan menjadi bukti nyata dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Lihatlah ke depan dengan penuh pengharapan. Tuhan akan mengejutkanmu. Dia akan melakukan sesuatu yang begitu besar dalam hidupmu sehingga kamu sendiri akan takjub. Berkat yang akan Dia curahkan bukan hanya cukup untukmu, tapi akan melimpah kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan akan mengubah ratapanmu menjadi tarian sukacita. Dia akan mengganti kain kabungmu dengan pakaian pesta. Dia akan memulihkan apa yang telah hilang dan memberimu lebih dari yang pernah kamu miliki. Penantianmu tidak akan sia-sia. Setiap detik penantianmu dihitung olehnya. Saksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan palingkan pandanganmu darinya. Tetaplah berharap, tetaplah setia. Karena sebentar lagi, kamu akan melihat fajar menyingsing. Setelah malam yang panjang, kamu akan melihat pelangi setelah badai yang dahsyat. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan membalikkan keadaanmu secara dramatis. Dia akan membungkam para pengkritikmu. Dia akan mengangkatmu di depan orang-orang yang pernah merendahkanmu. Bukan untuk kesombongan, tapi untuk kemuliaan namanya. Agar semua orang tahu bahwa kamu melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang setia pada janji-janjinya. Jadi, angkat kepalamu, hapus air matamu, tarik napas dalam-dalam, dan katakan dengan iman, Tuhan, aku percaya. Aku percaya Engkau sedang bekerja untukku. Aku siap menerima kejutan darimu. Aku siap menyaksikan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidupku. Bersiaplah, sesuatu yang baik akan terjadi padamu. Sesuatu yang besar sedang dalam perjalanan. Musim penantianmu akan segera berakhir, dan musim panenmu akan segera tiba. Jangan menyerah 5 menit sebelum keajaiban itu terjadi. Teruslah berjuang, teruslah percaya. Tuhan akan mengejutkanmu. Percayalah. Yang terbaik belum datang. Coba ingat kembali. Berapa kali Anda merasa cemas tentang masa depan, khawatir tentang keuangan, pekerjaan, kesehatan, atau hubungan? Kita menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan kita. Tapi, kebenarannya adalah ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan justru disitulah letak keajaibannya. Ketika kita belajar untuk melepaskan, untuk berserah, dan untuk percaya, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk masuk dan melakukan pekerjaannya. Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang misterius.
Rencananya tidak selalu sesuai dengan jadwal kita. Terkadang, Dia mengizinkan kita melewati badai, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Dia membiarkan kita merasakan kegelapan, agar kita bisa lebih menghargai cahaya. Setiap tantangan, setiap rintangan, dan setiap air mata yang kita tumpahkan adalah bagian dari sebuah proses. Proses pembentukan karakter, penguatan iman, dan persiapan untuk menerima berkat yang lebih besar. Pikirkan tentang seorang petani yang menanam benih. Dia tidak mencabutnya setiap hari untuk memeriksa apakah sudah tumbuh. Dia menyiraminya, merawatnya, dan percaya bahwa pada waktu yang tepat, benih itu akan bertunas dan menghasilkan buah. Begitu pula dengan iman kita. Kita menabur doa, kita menabur perbuatan baik, kita menabur harapan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam tanah hati kita. Bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya. Saya tahu, menunggu itu tidak mudah. Di dunia yang serba instan ini, kita ingin semuanya terjadi sekarang juga. Tapi, kesabaran adalah ujian iman yang sejati. Abraham menunggu bertahan-tahan untuk mendapatkan seorang anak. Yusuf harus melewati penjara dan perbudakan sebelum menjadi penguasa di Mesir. Daud diurapi menjadi raja jauh sebelum dia benar-benar naik takhta. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa penundaan dari Tuhan bukanlah penolakan. Itu adalah masa persiapan. Selama masa penantian itu, jangan hanya diam, teruslah bergerak maju. Teruslah berdoa, teruslah menjadi orang yang baik. Lakukan bagian Anda dengan sebaik-baiknya, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jangan biarkan kekecewaan hari ini merampas harapan Anda akan hari esok. Mungkin pintu yang Anda harapkan tertutup rapat. Tapi percayalah, Tuhan sedang mempersiapkan pintu yang jauh lebih baik untuk Anda. Pintu yang bahkan tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Saat Anda merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi Dia menjanjikan penyertaan yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu atau membiarkanmu sendirian. Kekuatannya menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Ketika Anda merasa paling lemah, saat itulah Anda sebenarnya paling kuat. Karena Anda mengandalkan kekuatannya, bukan kekuatan Anda sendiri. Seringkali, kejutan terbesar dari Tuhan datang dalam bentuk yang tidak kita duga. Mungkin bukan promosi jabatan yang Anda doakan, tetapi kesempatan baru yang lebih sesuai dengan panggilan jiwa Anda. Mungkin bukan kesembuhan instan, tetapi kekuatan dan kedamaian untuk melalui proses penyembuhan. Mungkin bukan kembalinya seseorang dari masa lalu, tetapi hadirnya orang baru yang membawa sukacita yang belum pernah Anda rasakan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan lebih baik dari diri kita sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, lepaskan. Lepaskan kekhawatiran, lepaskan ketakutan, lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Ucapkan doa sederhana. Tuhan, aku percaya padamu. Aku serahkan semua rencana, harapan, dan ketakutanku kepadamu. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Rasakan beban yang terangkat dari pundak Anda saat Anda benar-benar berserah. Kedua, bersyukurlah. Alihkan fokus Anda dari apa yang belum Anda miliki ke apa yang sudah Anda miliki saat ini. Syukuri napas yang masih bisa Anda hembuskan. Syukuri orang-orang yang mencintai Anda. Syukuri pelajaran dari setiap kegagalan. Hati yang bersyukur adalah magnet bagi keajaiban. Ketika Anda bersyukur, Anda membuka mata Anda untuk melihat berkat-berkat kecil yang seringkali terlewatkan. Ketiga, tetaplah berharap. Harapan bukanlah optimisme buta. Harapan adalah keyakinan yang teguh bahwa di balik awan gelap, matahari tetap bersinar. Harapan adalah jangkar bagi jiwa kita di tengah badai kehidupan. Pegang erat harapan itu, sirami dengan doa dan iman setiap hari. Jangan biarkan suara-suara keraguan di dalam kepala Anda
atau kata-kata negatif dari orang lain memadamkan api harapan Anda. Ingatlah, Tuhan adalah ahli dalam hal yang mustahil. Dia bisa membelah lautan, mengubah air menjadi anggur, dan membangkitkan yang mati. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi saat ini, itu tidak terlalu besar baginya. Bagi kita, mungkin terlihat seperti gunung yang tidak bisa didaki, tetapi bagi Tuhan, itu hanyalah kerikil kecil di jalan. Dia sedang bekerja untuk Anda. Bahkan saat ini, dia sedang menyusun potenggen-potenggen puzzle kehidupan Anda menjadi sebuah mahakarya yang indah. Mungkin hari ini Anda sedang menangis. Mungkin Anda merasa putus asa. Tapi saya ingin Anda tahu, musim Anda akan segera berubah. Setelah malam yang gelap, fajar pasti akan menyingsing. Setelah hujan badai, pelangi akan muncul. Tuhan akan mengejutkan Anda. Dia akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Sesuatu yang akan membuat Anda tercengang dan berkata, "Wow, aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi." Berkat yang akan datang akan jauh melebihi apa yang Anda doakan. Sukacita yang akan Anda rasakan akan menghapus semua air mata, kesedihan. Terobosan yang akan Anda alami akan membuktikan bahwa penantian Anda tidak sia-sia. Tetaplah percaya, tetaplah setia. Perjalanan Anda belum berakhir. Babak terbaik dalam hidup Anda baru akan dimulai. Jadi, angkat kepala Anda, keringkan air mata Anda, tarik napas dalam-dalam, dan katakan dengan keyakinan, "Aku siap Tuhan. Aku siap menerima kejutan darimu." Percayalah, sesuatu yang luar biasa sedang dalam perjalanan menuju Anda. Saksikan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena kuasa ilahi sedang bekerja untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan. Jika pesan ini memberkati Anda, bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkannya hari ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap percaya.